Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswani Ramadan dengan NIM 2203004054. Saya akan mereview makalah tugas sistem informasi akuntansi untuk memenuhi nilai UAS matkul tersebut. Di bagian daftar isi terdapat pendahuluan 2 data Anda Santori di sebuah pada akuntansi, penjelasan akun, jurnal, besar, neraca, laporan rugi laba, sistem informasi akuntansi, dan bab 3 ada tutorial pembangunan aplikasi akuntansi jasa. Subbab 31 ada pembangunan aplikasi dasar akuntansi, 32 ada akun, jurnal, dan laporan rugi laba. Pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam berbagai sektor, termasuk pada usaha jasa seperti klinik atau layanan sunat. Lalu bisa diingatkan dalam kegiatan operasionalnya, usaha jasa sunat tidak fokus pada layanan medis, tapi juga memerlukan pengelolaan administrasi dan keuangan yang tertib dan efisien. Proses pencatatan transaksi, pengelolaan data pasien, hingga penyusunan laporan keuangan menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Untuk itu diperlukan sebuah sistem informasi akuntansi atau SIA yang mampu mendukung pengelolaan keuangan struktur secara terintegrasi dan terintegrasi. Usaha sunat seringkali melibatkan banyak transaksi harian seperti pembayaran pasien, pembelian alat medis, dan rutin lainnya. Tanpa sistem yang baik, proses pencatatan transaksi dapat menjadi tidak konsisten, rawan kesalahan, dan menyulitkan saat laporan keuangan. Dengan adanya SIA, proses seperti pencatatan jurnal, penyusunan buku besar, laporan neraca, dan laba rugi dapat dilakukan secara sistematis dan akurat. Hal ini sangat membantu pelaku usaha dalam memantau kondisi keuangan secara real time dan mengambil keputusan strategis berdasarkan data yang valid. Penerapan teknologi multi platform seperti berbasis web atau mobile juga memberikan fleksibilitas kepada pemilik usaha jasa sunat untuk memantau aktivitas keuangan dari mana saja dan kapan saja. Sistem ini bisa dikembangkan dengan antar muka, sederhana namun fungsional, menyesuaikan dengan kebutuhan praktik lapangan. Mahasiswa di bidang teknologi informasi belum tentu tidak hanya memahami konsep akuntansi dasar, tetapi juga mampu mengimplementasikan dalam bentuk aplikasi nyata yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Melalui makalah ini, penulis akan menguraikan konsep dasar akuntansi. Saya sendiri menyajikan simulasi proses pencatatan transaksi jasa sunat serta memberikan tutorial penjelasan aplikasi secara singkat. Landasan teori. Subbab 21. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklarifikasi, meringkas, atau mengolah dan menyajikan transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan orang yang menggunakan dengan dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan dan serta tujuan lainnya. Langsung ke subbab 2, penjelasan akun. Dalam sistem akuntansi, akun merupakan komponen penting yang berfungsi untuk mengklasifikasikan atau mencatat setiap transaksi keuangan. Berdasarkan jenis sifatnya, secara umum akun-akun akuntansi terbagi menjadi 5 kategori utama, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban atau biaya. Lanjut ke subbab 3, jurnal akuntansi merupakan alat penting dalam sistem informasi akuntansi, berfungsi untuk mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis dan sistematis. Informasi akuntansi yang dicatat dalam jurnal membantu pelaku usaha dalam pengambilan keputusan, memantau laba usaha, serta mengelola pemasukan dan pengeluaran.
Berikut tabel jurnalnya. Selanjutnya ada buku besar sub 2.4. Buku besar dalam akuntansi adalah catatan yang memuat rincian transaksi keuangan perusahaan yang dikelompokkan berdasarkan akun-akun yang relevan. Setiap transaksi tercatat dalam jurnal umum, kemudian dipindahkan ke buku besar untuk dianalisis lebih lanjut. Buku besar ini mencakup berbagai akun seperti kas, utang, modal, pendapatan, dan beban. Tujuan utama buku besar untuk menyusun informasi keuangan yang lebih terstruktur sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Dalam buku besar, setiap akun memiliki kolom untuk mencatat debit dan kredit serta saldo besar bentuk sederhana bentuk statement. Berikut tabel kompres. Ada akun modal dan utang peserta. Berikut ada tabel pendapatan. Neraca adalah satu laporan keuangan terutama yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pada titik itu tertentu. Laporan ini menggambarkan aset atau aktiva, kewajiban, liabilitas, dan ekuitas atau modal perusahaan. Tujuan neraca memberikan gambaran menyeluruh tentang sumber daya yang dimiliki perusahaan dan bagaimana sumber daya tersebut dibiayai baik melalui utang maupun modal pemilik. Secara umum, rumus dasar neraca adalah aset sebagai kewajiban plus ekuitas. Neraca disusun berdasarkan yang telah dibahas melalui jurnal besar per 30 April 2025. Liabilitas dan ekuitas. Disebutkan 2.6 adalah laporan laba rugi. Merupakan salah satu bagian penting dari laporan keuangan yang berfungsi untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu, biasanya bulanan, triwulan, atau tahunan. Laporan ini menyajikan secara sistematis jumlah pendapatan income yang diperoleh perusahaan serta beban atau expenses yang dikeluarkan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Tujuan utama dari laba rugi adalah untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami laba atau profit atau justru rugi atau loss dalam periode tersebut. Laba menunjukkan bahwa pendapatan lebih besar dari beban, sedangkan rugi terjadi akibat lebih besar dari Berikut laporan laba rugi usaha Yosua Sunat periode lanjut di sistem informasi akuntansi bab 27. Sistem informasi akuntansi adalah sistem berbasis komputer yang mengintegrasikan unsur teknologi informasi prinsip akuntansi guna menggolkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan data keuangan yang relevan bagi pengambilan keputusan. Dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kecanggihan teknologi informasi, partisipasi manajemen, serta pengetahuan manajer akuntansi yang semuanya berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan sistem. Lanjut bab 3. Tutorial membangun aplikasi akuntansi jasa. Bagian ini akan menjelaskan rangkaian pembuatan aplikasi akuntansi berbasis website menggunakan PHP Maker atau membangun latar belakang dengan otomatis MySQL dan MySQL. Guna dalam tutorial ini untuk mengelola dan membuat desain aplikasi. Saya akan jelaskan secara singkat. Tabel yang dibuat berjumlah 2 tabel, ya, tabel akun dan tabel jurnal. Tabel-tabel tersebut mempermudah sistem dalam mencatat semua aktivitas keuangan yang terjadi dan dapat menampilkan track transaksi yang terjadi. Untuk membuat tabel-tabel tersebut, kita harus
terlebih dahulu membuat database. Caranya buka aplikasi XM, lalu aktifkan Apache dan aktifkan MySQL dulu. Selanjutnya buka IDE SQL. IDE SQL siap dijalankan. Selanjutnya membuat database baru. Kali ini saya akan menamai sistem sunat. Caranya yaitu dengan klik create new database, dan setelah muncul pop-up silakan untuk memberi nama database. Database. Nah, database sudah siap. Sekarang saja adalah menyiapkan tabel akun dan tabel akun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya berguna untuk menyimpan daftar akun dan mencatat transaksi di antara tersebut dengan pasti. Semua akun yang ada memiliki kode nama tipe yang setiap akun berbeda. Membuat tabel akun. Kalian ini bisa dilihat teman-teman. Membuat tabel akunnya dan tabel. Itu menambahkan data pet pada tabel. Tabel jurnal format tertentu untuk mencatat transaksi keuangan secara kronologis dalam akuntansi yang berisi kolom untuk tanggal transaksi, keterangan nama akun, serta jumlah debit dan kredit. Setiap entry memastikan total debit sama dengan total kredit sesuai prinsip akuntansi berpasangan berfungsi sebagai dasar untuk memposting ke buku laporan keuangan. Itu cara membuat tabel jurnal. Lanjut, menambahkan data pada tabel jurnal. Menambahkan data menggunakan query SQL. Lanjut ke membuat aplikasi menggunakan PHP. Bagian ini akan menjelaskan cara penggunaan PHP Maker untuk membuat aplikasi akuntansi. Caranya, karena database dan server pada PHP Maker. Ini menampilkan persiapan pertama, yaitu dengan memilih database dan server. Pada kolom database, tipe pilih MySQL, lalu pada server pilih localhost, kemudian port disamakan dengan port yang terdaftar pada port MySQL pada aplikasi exam. Username diberi nama root dan password dikosongkan, dan yang terpenting database dipilih dengan sesuai database yang sudah dibuat awal tadi. Ke generate, pada bagian generate, kolom template dibiarkan default. Pada folder dipilih dalam folder Doc yang disarankan membuat folder baru namun tetap disimpan dalam folder Doc. Setelah klik generate, klik generate untuk konfirmasi. Setelah melakukan generate, halaman utama dapat diakses melalui HTTP localhost yang sesuai nama tadi dan sistem sunat. Setelah mengakses, Anda dapat melihat halaman utama dari menu akun yang berisikan semua daftar akun yang terdaftar. Setelah itu ada menu jurnal umum yang menampilkan transaksi bulan April. Terus laporan rugi laba, ya bisa dilihat dengan tabel laporan rugi laba. Ya, sekian, terima kasih untuk review makalah ini. Bila masih banyak kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.